Sore Pak Faisal. Sore Bang. Apa kabar? Kabar baik Pak Faisal. Mantap. Oh, standby. Wih, Bang Fauji. Apa kabar Bang? Ya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pulang kerja nih? Di jalan Pak. Iya Pak, lagi di jalan. Iya. Bang Fauzi di Bangka ya? Siap Bang, di Bangka Bang. Gimana situasi dan kondisi Bangka Bang? Aman, terkendali? Aman terkendali Bang. Aman, aman. Kalau Bangka ini kan pokoknya asal tambangnya aman Bang. Mantap, mantap. Saya baru pulang kemarin Bang dari Jakarta. Sehari kemarin. Oh, kenapa nggak gabung-gabung Bang kalau di Jakarta? Di kampus. Iya. Di kampus. Kumpul. Ya ini pas ada kerjaan sebentar sih, cuma 2 hari Bang. Sip, sip, sip. Oke, selamat sore. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Pak dosen. Sore. Selamat sore Bang. Selamat sore Pak dosen. Oke, yang ada namanya coba di kameranya di on, yang ada namanya. Ini saya nanti buka perkuliahan makin lama makin cepat makin cepat. Iya, Ya. Pak. Kalau Iya, kemarin Pak. saya kasih spare 15. Jadi kalau Zoom nggak ada spare-nya lagi sebenarnya. Namanya Zoom, di mana aja bisa buka toh. Bukan di kelas. Ya. Oke, ya Hidayatullah hanya namanya. Sore Pak dosen. Ya, sore Sore, Pak dosen. Sore ya. Ini saya hitung dulu 1, 2, 3. Slide 1, slide 2. Ya, slide 2 yang ada namanya silakan di on kameranya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, ini hanya pakai nama-nama ya. Namanya saja. Disuruh offline juga begitu, apa online aja udah begitu ya, apalagi offline. Nah, Surendro ya. ada, Pak dosen. Surendro ada ya. Ya, yalah yang berniat ilmunya dapat, ya pasti dia kuliah ya. Tapi yang berniat ilmunya nggak dapat, yang penting lembarannya ya silakan saja. Siap Pak dosen. Ya, Iya, Pak ya, dosen. ya kan Pak Surendro ya. Siap Pak dosen. Iya. Oke, kemarin kita minggu lalu kalau saya nggak salah, ini Kapita Selekta, berarti minggu lalu pembahasannya klausula baku ya. Iya, Pak. Betul Betul Pak. ya. Perjanjian baku. Klausula baku. Iya. Nah, sekarang apa sih definisi arti atau pengertian dari klausula baku itu? Izin Pak dosen menjawab. Ya, silakan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialihkan bahasa dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu standar kontrak. Kata baku Ya. atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 25 pengusaha yang dibakukan dalam perjanjian baku, ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Itu Pak pendapatnya. Ya, yang lain silakan. Izin Pak dosen. Iya, Pak. Menurut saya klausula baku itu perjanjian yang tertulis sepihak, yang dibuatkan sepihak oleh pihak yang mau membuat perjanjian tersebut.
Itu tadi siapa yang ngomong tuh? Yang tadi barusan siapa namanya tuh? Coba yang lain, banyak kan pengertiannya? Ya, Ya, izin dulu Pak izin Pak dosen. Dengan Ronald Pak Rusli. dosen. Ya, silakan Ya. Ronald. Ya, jadi perjanjian baku itu merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat yang ditentukan atau dibuat oleh salah satu pihak. Demikian, Pak dosen, secara singkat. Oke, yang lain? Izin Pak dosen Rusli, Pak. Ya, silakan Pak Rusli. Perjanjian baku dalil bahasakan dari istilah yang dikenal bahasa Belanda, standar kontrak. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 25 pengusaha yang dibakukan dalam perjanjian baku. Ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Demikian Pak dosen. Ya, ini Nurheni ada orang enggaknya nih? Nurheni. Apa coba Nurheni? Silakan. Iya, Apa Pak. itu? Ya, silakan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isi atau klausul-klausulnya ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak, Pak. Oke. Jadi intinya perjanjian baku itu adalah sederhananya perjanjian yang telah ya dibuat oleh satu pihak ya. Nah, dalam hal ini tentunya siapa itu? Kalau di dalam perjanjian baku itu, siapa yang sering sudah menyodorkan saja toh? Siapa ya kita sebut siapa dia? Notaris, Pak. Ya? Notaris Enggak, kalau notaris itu kan Membuat ya. perjanjian baku yang sudah diizinkan oleh undang-undang. Ya. biasanya pedagang biasanya Pak dosen, pedagang. Yang posisinya lebih kuat Pak dosen? Ya, Bang, Pak. Nah, Perusahaan Biasanya penjual Direktur, atau Pak. di Direktur Ya. mewakili perusahaan, Pak. pengusaha parkir. ya, umumnya adalah ketika kita melakukan satu pertama kredit ke perbankan ya. Kredit ke apa namanya? Kredit mobil, motor ya. Itu yang paling sering mereka kan sudah membuat klausulanya, klausula baku. Nah, itulah yang disebut klausula baku. Ya. Iya, iya. Jadi dibuat oleh satu pihak saja. Pihak lain hanya disuruh untuk mengikuti. Benar. Sederhananya kan begitu ya. Kita Ya. kan selalu disuruh mengikuti saja. Kenapa saya bilang mengikuti? Maka kita hanya disuruh baca. Kalau sudah mengerti, tanda tanganin. Nah, pertanyaannya kan begini. Kalaulah kita menolak klausula baku yang telah dibuat oleh mereka, apakah terjadi nanti misalnya angkat kredit? Tidak. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi Tidak. makanya disebutlah itu klausula baku, tetapi sebenarnya klausula baku itu tidaklah boleh ya di situ ya kayak seperti 1320. Di situ nggak ada harusnya unsur terpaksa. Tetapi klausula baku itu ada tanda petik unsur keterpaksaan. Ya, contoh nih, saya mau beli mobil kredit. Ya saya disuguhin apapun kata-katanya itu kan harus saya tanda tangani. Biar Iya. mobilnya Keluar. bisa saya ambil, kan gitu. Nah, Iya. yang disebut klausula baku. Nah, pertanyaan lanjutan ya, klausula baku itu dibolehkan tidak dalam UU PK? Apa UU PK? Undang-undang konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen Pak dosen. Ya, jadi itu singkatan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal berapa itu yang dinyatakan tidak boleh ada klausula baku? Itu di materi ada kemarin semua. Iya. Nah, iya kan? Ada di materi itu. Pasal berapa, ayat berapa, itu ada. Ya. Pasal 1 angka 10, Pak. Ya.
Pasal 1 angka 10 Apa nomor bunyinya? 8. Bunyinya apa? Tentang perlindungan konsumen, Pak. Klausula baku dimaknai setiap aturan dan ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku. Ya. Nah, itu kan apa namanya keterangannya. Ada nggak UU PK yang melarang itu? Ada, Pak. Ya. Pasal 18 ayat 1 UU PK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausal baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Apabila itu dilakukan, apa akibat hukumnya? Ada toh di materi juga. Apa akibat hukumnya kalau itu dilakukan oleh produsen lah ya, umumnya kan produsen ya. Apa yang akibat hukumnya jika itu dilakukan? Ini Melanggar kalau hukum, UTS nilainya udah rendah semua nih. melanggar Kalau hukum, UTS. Pak dosen, Ya, atau wan prestasi atau melanggar hukum itu? bukan. Pak, Ya. Izin batal Pak demi dosen. hukum, Pak dosen. Hukum, Pak. Batal Apa? demi hukum. Dinyatakan Izin Pak batal demi dosen. hukum. Siapa tuh? Siapa yang Izin tadi Pak bilang dosen. batal demi hukum? Ya, Musasi, silakan. Iya, di Apabila dalam melakukan klausul baku maka akan dinyatakan batal demi hukum, Pak. Menurut UU PK. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan batal demi hukum? Dianggap tidak pernah ada, Pak, perjanjian tersebut. Dianggap Tidak kan pernah katanya ada. batal demi hukum. dia tidak Di memenuhi pasal syarat. Pasal 18 ayat 2, Pak dosen, dipertegas menyatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dan dapat dibaca dan mudah dimengerti. Jika hal tersebut dipenuhi, maka klausul baku batal demi hukum. Nah, jadi kan kita sering ya, apa namanya, contohnya nih, misalnya diskon sekian persen, tapi kecil banget dibikin, ya kan? Apa yang biasa kecil, yang paling kecil ditulis tuh? Syarat dan ketentuan berlaku. Itu sebenarnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah tidak boleh. Atau apapun yang diperjanjikan dengan jika ada itu, maka itu bisa disebut batal demi hukum. Apa itu batal demi hukum? Sederhananya adalah ya batal demi hukum itu artinya perjanjian itu sudah secara langsung ya sudah batal. Karena apa? Hukum sudah melarang. Ya. Jadi itu yang disebut sederhananya batal demi hukum, bukan dianggap tidak ada. Ada, ya. Ya, kan sudah ada perjanjian, tapi perjanjian itu dianggap hukum. batal. Ya, beda kalau nggak ada dengan batal, ya toh? Ya, Ya, tidak jadi, memenuhi syarat perjanjian, Pak. Di dalam 1320 ada syarat subjektif dan betul. objektif, Pak. Ya, 1320 ya. Jadi bicara ketika kita bicara kontrak perjanjian ya, kesepakatan, maka tidak boleh melanggar beberapa isi dari pasal 1320 tersebut ya. Ada yang diperjanjikan, cakap dalam hukum ya. Ada berapa itu? Ada 4 apa 5? 4 sebab yang halal. Satu sebab yang halal. Ya, jadi itulah artinya yang harus nah sekarang jika ada pertanyaan apa sih syarat-syaratnya disebut itu sebagai klausula baku, apa syarat-syaratnya atau apa sih ciri-cirinya suatu
perjanjian itu disebut klausula baku? Ada tahu di materi? Jadi ada Ya, syarat-syarat. ada, Pak Oh dosen. ini, ya. Di pasal 1320 KUH Perdata, Pak. Iya, Pak, syarat itu ya. Tidak, Pak. Pak dosen. Perjanjian klausul baku itu ciri-cirinya itu dibuat oleh satu pihak. Artinya Ya. semua aturan-aturan itu sudah dicantumkan sepihak. Jadi pihak yang lain hanya tinggal menyetujui dan mengikuti. Itu, Pak. Nah, itulah yang kita dalam prakteknya itulah yang ada, ya kan? Ya, betul nggak? Betul, Dalam betul, Pak prakteknya dosen. kita sekarang ini kan itu yang berlaku. Nah, tentu pertanyaannya, udah ada undang-undang yang mengaturnya dan melarangnya, tapi kenapa itu bisa tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat kita? Termasuk ini, kalau ada yang kredit mobil, ada yang kredit rumah, ya. Iya. Apakah pernah kita artinya, nggak jadi dah, ini nggak sesuai karena undang-undang perlindungan konsumen menyatakan, ya. Nah, kenapa itu kira-kira tetap berlangsung? Kalau ada pertanyaan gitu, apa pendapat peserta kelas? Kenapa itu tetap berlangsung? Padahal itu sudah ada aturan yang mengaturnya. Dan bahkan itu adalah sesuatu perbuatan yang disebut batal demi hukum. Tetapi di dalam prakteknya kita, ya, itu masih tetap ada. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu tetap berlangsung? Silakan. Klausula Izin menjawab, baku, dosen. Pak dosen. Boleh Ya. satu-satu. Siapa? Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, Faisal apa? Kenapa? Karena terjadi kesepakatan, Pak, menandatangani, Pak, klausul baku itu, Pak. Jadi bisa diberlakukan, Pak. Bukan. Menyetujui, Pak, isil dari itu. Jadi begini, jadi maksudnya gini, kenapa itu bisa, ya? Iya. Apa penyebabnya itu bisa subur gitu? Sanksinya nggak tegas, Pak. Dia Karena ini Pak karena dosen ada perbedaan ini Pak posisi. mengacu ke asas Coba satu-satu. mengacu Ini Asmar, coba ya, Pak silakan dosen. Asmar. Ya. Klausula baku itu mengacu ke pasal 1338 kebebasan berkontrak, Pak dosen. Ya. Ya, jadi kenapa klausula baku atau kontrak standar baku itu kenapa ada gitu, maksudnya berlaku gitu, karena dia mengacunya ke asas ke pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak. Ya, mungkin yang lain ada pendapat lain. Ya, saya, Pak. Ya, silakan. Saya kurang begitu sependapat dengan saudara kita tadi karena kebebasan berkontrak itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Sedangkan di dalam klausula baku, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh satu pihak, itu kenapa masih berjalan sampai saat ini? Karena yang pertama saya melihatnya tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, kelalaian satu pihak untuk melihat dan membaca sampai sedetailnya terkait dengan aturan klausula baku yang tercantum di situ, sehingga terkadang budaya malas baca ini karena punya keinginan untuk mencapai sesuatu, sehingga dia dia langsung menandatangani tanpa membaca secara detail apa yang terkandung di dalam aturan klausula baku tersebut. Pada dasarnya aturan itu tidak bertentangan juga dengan norma-norma. Hanya saja ada hak-hak yang diabaikan di dalam aturan klausula baku tersebut. Contoh di perbankan atau di pembiayaan-pembiayaan, terkadang ada di pasal-pasal yang mengikat terkait dengan sanksi yang mengatur tentang klausula baku itu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak dosen. Izin Pak dosen. Oke. Tambahkan. Ya. Jadi kenapa perjanjian itu masih ada berlaku saat ini masih timpang karena dia tidak berimbangnya antara kreditur dan debitur, karena yang punya ekonomi yang kuat terkadang kreditur mempunyai ekonomi yang kuat sehingga menentukan secara sepihak atas kontrak-kontrak yang dibuat. Jadi tidak ada keseimbangan.
Oke, Ana ini Sukindar, apa yang mau disampaikan? Silakan. Saya sependapat juga sama Pak Alam Akbar tadi. Itu termasuk dalam ketidakseimbangan posisi tawar di mana yang satu butuh banget, yang satu ya udah kalau bukan kamu ada orang lain seperti itu. Terus yang kedua adalah tentang efisiensi dan standarisasi, Pak. Jadi klausula baku ini dalam bisnis itu memberikan efisiensi ketika dalam pembuatan kontrak yang massal. eh, Klausula baku ini bisa dipakai eh, untuk sesuatu yang banyak sekaligus dibandingkan apabila harus dinegosiasikan satu persatu untuk siapa yang menerima, siapa yang tidak, atau modifikasi modifikasi klausa-klausa atau syarat-syarat seperti itu, Pak. Oke, saya mau dengar suara wanita dulu nih. Di kelas ini kan banyak ya. Coba silakan. Yang wanita. Ayo Ririn. Apa Ririn? Ririn. Ada ini orangnya Ririn ini. Kelihatan tadi, terus menghilang. Apa Ririn? Ririn, Iya. dengar suara saya Ririn? Kedengaran nggak suara saya? Winnie. Kok pada menghilang? Giliran mau ditanya nih. Ayo. Intan Dewi. Ya, Pak. Ya, silakan Intan Dewi. Iya, itu juga Pendapatnya. baik. Terkait juga dengan adanya kecepatan bertransaksi, Pak. Jadi klausula baku itu membantu dari timbulnya kecepatan transaksi. Jadi konsumen atau klien itu jadi tidak perlu memakan waktu banyak dan juga membantu eh, pengusaha. Kemudian adanya juga pengurangan biaya. Jadi setiap kesepakatannya itu jadi mudah lah untuk klien itu memahami, begitu Pak. Ya, dia kan berpendapat nggak salah. Mau pendapatnya benar, mau salah jangan malu, jangan takut. Namanya juga berpendapat. Iya, Pak Ya, dosen. Ya. iya. Kalau yang takut salah itu ketika UTS sama UAS. Ah, itu ada hitungannya. Ya, Iya. iya. Ririn, apa yo Ririn? Ririn Anandita. Ririn, nanti saya anggap nggak masuk loh. Ya, dipanggil nggak menyaut itu namanya nggak masuk. Malu, Oke, Pak. Winnie Caroline, silakan. Apa pendapatmu tadi? Kan sudah ada di materi itu semua. Silakan, Iya, Caroline. maaf, Ini Pak, tadi Winnie. saya baru angkat telepon dari mama saya tadi masuk rumah sakit. Maaf Pak, boleh Siapa? diulang Pak? Maaf Pak. Siapa yang masuk rumah sakit? Mama saya Pak tadi tensinya naik Oh, jadi tadi muntah-muntah katanya masuk IGD. Maaf Pak, mau oh, apa tadi pertanyaannya apa ya Pak? Maaf Pak. ya udah kamu gak usah jawab lah. Ya, urus saya ibu ya, urus ibu aja ya. Maaf Gak Pak, apa-apa. tadi dari telepon Ah, soal. Maaf Gak ya Pak. apa-apa itu, gak apa-apa. Kalau bagi Pak Charles, kalau begitu mah ya gak apa-apa ya. Ya, ini Ririn nih, Ririn. Penasaran ini Pak Charles ini, Ririn Anandita. Dengar suara saya ada nggak? Masuk nggak? Ririn. Ah ini enggak, ini bukan dia berarti yang nongol-nongol nih. Ya. Nah, ini Ya, berarti kan soalnya bukan. nggak di-unmute ya, nggak dibuka tetap. Iya, tapi dia nongol-nongol, goyang-goyang palanya toh. Tuh lihat tuh. Berarti dia nggak ada di situ. Itu namanya tipu-tipu, ya. Orang hukum jangan tipu-tipu lah, ya. Hmm. Ya, jadi gitu ya. Jadi intinya klausula baku itu kalau sederhananya adalah sebenarnya sesuatu yang dilarang tetapi masih berkembang, ya, masih ada, ya. Kalau katanya dilarang, ya dilarang karena apa? Batal demi hukum,
Nah, kalau batal demi hukum berarti sudah ada hukum yang mengaturnya atau melarangnya jika dilakukan. Nah, tetapi tadi yang dikatakan posisi tawar itu ya, bergenang posisi antara kreditur dan debitur. Nah, siapa lebih tinggi apanya posisinya? Tentu kreditur ya, yang memberikan kredit. Ya, kita sebagai debitur mengharapkan misalnya mobil baru, ya, kalau bisa nggak usah dibaca klausul, tanda tangan aja kan. Biar apa? Biar cepat mobilnya keluar kan gitu. Nah, itu sebenarnya itulah yang terjadi ya. Makanya itu jadi masih subur ya. Orang masih merasa ya sudahlah. Yang penting mobil keluar dulu nih ya. Atau juga nanti kalau pembayaran macet ya tinggal berhitung di belakang kan gitu kan. Ditarik lah kan gitu ini ya, karena itulah sebenarnya salah satu faktor yang membuat suburnya ya. Tapi kalau ditanya sudah ada undang-undang yang mengaturnya, sudah. Apa itu undang-undang perlindungan konsumen. Nah, dan satu, masyarakat itu juga belum memahami apa sih hak dan kewajibannya ketika melakukan suatu perjanjian ya. Masyarakat itu masih banyak yang awam. Yang sudah ngerti aja pura-pura nggak tahu itu kan. Ya, udah tanda tangan aja. Ya, ngapain? Malas Ya. repot juga, Pak. Yang penting kalau dia ya, kalau di bank yang penting cair dulu, ya kan? Karena sudah ada tempat yang menunggu, kan begitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa itu subur ya. Tanya Nah, Pak Charles. ya. Apa yang mau ditanya nih? Pak izin Pak. Nah, Tandri Pak. nah. Pak, kalau Jangan nanya kasus. oh jangan kasus Asia nggak jadi Ya, Pak. nanyanya materi ya. Nanyanya materi. Jadi kelas ini bukan Tanya, Pak. konsultasi kasus, ya. Tanya, Pak. Jadi Pak kita dosen, ini tanya, Pak belajar dosen. materi. Tanya, Pak. Ya. Tanya Pak. Dinda. Ya. Yang ditanyakan itu materi, Materi, ya. Pak. Yang Iya, ditanyakan Pak. kasus, silakan. Tapi kasusnya Mohon maaf, secara Pak. umum Pak. Ya, Pak, silakan. kalau dinyatakan itu sudah tidak sesuai dengan aturan berlaku dan diteken begitu saja, Pak. Kalau misalnya di tengah jalan, misalnya terjadi prestasi, Pak, atau tidak terbayar dan sebagainya, perjanjian itu apakah kembali berlaku, Pak? Maksud saya, bisakah itu digugat kita nyatakan tidak berlaku begitu? Ini hati-hati juga saya menjawab ini, ya. Kalau ini yang dimaksud ini apa? Jelas dulu, Pak Jendagena ini. Iya, Pak. Misalnya Pak, kita sudah teken tanpa baca-baca. Ya. Nah, Ya. di tengah perjalanan kredit, ternyata saya sebagai konsumen tidak dapat melaksanakan kewajiban, Pak. Dan pihak penjual tadi atau pihak finance ya, biasanya itu, dia akan menekan kita dengan berdasarkan isi perjanjian dalam kelas perjanjian baku itu, Pak. Iya. Begitu kan, Pak. Jadi apakah ada kemungkinan, Pak, atau ada peluang saya menyatakan itu tidak berlaku begitu, Pak? Mungkin sana ada perintah setuju sudah ditarik dan sebagainya gitu, Pak. Iya. Jadi kan gini ya, kalau sudah kita tanda tanganin sesuatu yang tertulis dan kita memang bisa membaca dan menulis, maka secara hukum ketika kita letakkan tanda tangan itu, maka kita sudah mengerti semua apa isi yang di dalam perjanjian tersebut. Ya. Nah, jadi kalau tadi ini Pak Jendangena ini bilang adakah nanti di perjalanan peluang untuk menyatakan bahwa itu batal demi hukum? Ya tentunya tidak. Karena kenapa? Di situ kan tidak ada Anda dipaksa secara jelas gitu ya. Karena ketika nanti orang itu bilang ini sudah waktu di awal Bapak sudah kami sodorkan dan Bapak membaca dan petugas kami kan sudah menanyakan Bapak
Apakah sudah mengerti isi dari perjanjian? Iya, Nah, betul, Pak. pasti kita bilang sudah, ya kan? Nah, Iya. tapi apa nanti akibat hukumnya itu? Ya apa yang ada di dalam klausula tadi. Karena sesuatu yang sudah kita perjanjikan itu sama menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang meletakkan tanda tangan. Nah, ya, jadi perjanjian itu adalah ya sudah isi perjanjian itu aturan-aturan atau apapun yang disebutkan di dalam itu sudah menjadi ya sudah menjadi undang-undang sama kekuatannya dengan undang-undang tapi bagi kedua belah pihak. Ya, hanya kedua Karena belah Pak, pihak. Ya. pernah sekali Pak saya tidak bersedia karena saya baca tidak cocok Pak. Yang nggak jadi. Nah, iya itu. Itulah tadi dibilang posisi kreditur itu lebih menguntungkan daripada kita debitur. Mau tidak mau, kalau kita tidak mau berarti tidak kita dapatkan. Nah kan itu posisi kita jadinya. Iya Iya Pak. kan? Nah Pak iya dosen, kan? Nah, Pak dosen nanya. ya, Pak dosen boleh nanya? ya, siapa nih? Pak Surendro. Surendro. Iya. Ya, silakan. Pak dosen, ya dari penjelasan Bapak dan apa nih teman-teman kan memang jelas di posisi yang kreditur lebih kuat. Seandainya ini maksud saya kapan kira-kira bisa jadi satu kasus gitu Pak dosen. Ini kan memang walaupun di klausulnya itu jelas itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen, tapi kalau sudah ditandatangan berarti beberapa undang-undang. Kira-kira kapan bisa dari pihak konsumen atau kita ini bisa mengajukan atau mencari keadilan gitu, Pak dosen. Kira-kira dalam posisi seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau dalam pada posisi kapan bisa menjadi apa namanya? Ini Pak Surendro, mana ini orangnya? Pak Surendro juga kepalanya goyang-goyang doang ini. Oh, Anda cuman posisi maaf ya? Posisinya ketidur, posisi HP-nya ketiduran. Orangnya nggak tidur tapi. Jadi gini ya, kan kalau kita pertama ya, jadi perikatan itu ya, ketika kita sudah meletakkan tanda tangan, ya satu kita sudah dianggap memahami dan mengetahui dan setuju dengan klausul yang kita tanda tangani, ya. Karena apa? Jadi itu kekuatannya kan sama dikatakan, ya. Jadi ketika para pihak ini menandatangani isi dari suatu klausula, apakah klausula itu benar apa tidak, itu dianggap sudah mengetahui. Nah, itulah yang nggak bisa kalau dibilang dibawa ke kasus. Mau kita bawa ke kasus apa? Karena apa namanya seperti saya bilang tadi, ketika para pihak sudah meletakkan tanda tangan, berarti sudah setuju dengan isi klausula tadi. Apakah isi klausula tadi melanggar hukum? Itu harus kita buktikan nanti di pengadilan. Ya. Tetapi kenapa orang tidak mau melakukan itu? Karena berpikir, ya memang kan dia terus bilang nanti, iya memang gua nggak bayar cicilan udah 4 bulan. Iya kan? Nah kalau kita kembali ke ya awalnya, wah saya dulu ada misalnya nih masuk pengadilan, saya dulu keadaan terpaksa Pak Hakim. Nah kita keadaan terpaksa tadi harus kita buktikan juga. Bagaimana cara keterpaksaan itu? Apakah memang pihak-pihak yang kreditur ini yang memaksa kita? Harus kita bisa buktikan. Tetapi ketika tidak ada bisa kita buktikan bahwa kita terpaksa, maka ya tidak ada. Kita bisa bikin itu menjadi suatu apa namanya? Menjadi suatu petik kemenangan bagi kita. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ditanya kapan, ya sebenarnya waktu di awal itu, kalau memang kita tidak setuju dengan itu, ya jangan tanda tanganin. Selesai. Pihak sana akan bicara begitu. Kalau Bapak merasa terpaksa, kami kan tidak ada paksa Bapak. Bapak baca
perjanjian, Bapak letakkan tanda tangan. Tapi Bapak kenapa ketika di tengah perjalanan Bapak bilang ini ada keterpaksaan lah, bla 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 lah, kan gitu. Nah, itu kan suatu menjadi keuntungan bagi mereka. Nah, ketika pertanyaannya di mana? Ya pertama, jangan ditandatangani, berarti tidak ada kesepakatan. Nah, tetapi kan kita butuh, kan gitu nih ya. Butuh. Tidak ada mobil. Mau tidak mau, ya kan? Mau Kita tidak mau. tanda tangani, gitu ya. Kita udah tahu ini nanti bagaimana akibatnya, ya kan? Kayak ini nih, setelah belajar ini kan nanti nih peserta kelas sudah tahu dong. Tetapi saya yakin besok, ya Pak Surendo mau ngambil mobil nih, buat anak itu. Ayo dilakukan aja udah begitu. Betul nggak Pak Surendro? Betul, Pak dosen. Nah Akhirnya itu. mending beli cash ya Pak dosen ya. Kalau beli cash sudah nggak ada ikatan. Iya. Jadi gitu ya. Jadi Pak dosen, itu satu tadi. lagi Pak dosen. Ini Boleh. kan namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Suatu Ya. undang-undang itu sifatnya akan mengatur dan tentunya ada jika melanggar itu sanksi. Sedangkan di aturan itu sudah menyatakan jelas bahwa satu klausul baku ini harus ada persyaratannya gitu. Kira-kira dari pihak yang berwenang atau yang bisa mengatasi ini boleh nggak seandainya ada peraturan persyaratan yang memang dilanggar itu sehingga terjadi merugikan konsumennya itu, apakah bisa dengan alasan itu bisa ditarik ke pengadilan nggak, Pak dosen? Nah, kalau bicara ke pengadilan, apalagi perdata, ya kapan saja bisa Pak. Karena Undang-Undang Kehakiman menyebutkan ya hakim tidak boleh menolak suatu gugatan dengan ya atau suatu masalah ya dengan alasan tidak ada atau dengan alasan apapun. Betul. Nah, makanya ketika ada orang mau menggugat, diterima daftar gugatannya. Karena perintahnya adalah sebelum diperiksa, disidangkan, lalu diputuskan. Jadi tidak boleh. Artinya, ini belum memenuhi syarat. Nggak bisa nih. Nggak bisa gitu, Pak. Ya, ketika Pak Senroni mengajukan gugatan terkait apapun itu, ya, ini kita perdata ya, bicara perdata. Karena saya ini materinya adalah Kapita Selekta Perdata. Jadi jangan nanti dicampur-campur ke pidana, ya. Nah, kalau perdata itu jelas, ya. Perdata itu semua permasalahannya pasti endingnya uang. Ya. Sana kerugian uang berarti sini harus membayar kerugian orang sana. Kan gitu. Nah, itu ya. Jadi gitu kira-kira. Izin bertanya Pak dosen. Ya, siapa tuh? Risma. Pak. Ya, kalau kita perjanjian di perbankan Pak ya, itu kan kita pernah mengalami membaca lebih detail. Suaranya hilang, Risma. Itu mengecek, misalkan gini Pak, contoh ya Pak, saya tanda tangan di BTN konvensional. Nah, kebetulan kita ada transaksi juga di BTN Syariah. Pada saat kita ada pencairan di BTN Syariah, karena kita ada tunggakan di BTN Konven, itu mereka minta pemblokiran, kemudian untuk langsung dibayarkan ke Konven. Karena kebetulan saya tidak, waktu itu tim kita juga merasa tidak pernah mendengar bahwa kita pernah menandatangani di perjanjian. Apakah selain dari pengadilan, pengawas dari pembuatan kontrak ini siapakah? Kemudian kalau kita merasa klausul baku yang kita tanda tangan itu melanggar hukum atau melanggar hak, membuat perjanjian tersebut, apakah kita kurang jelas oleh klausul baku yang bermasalah? Suaranya putus-putus, Mbak. Jadi iya. Ya. Mbak Risma suaranya putus-putus. Ya, sekarang gimana Pak dosen? Ya ini jelas. Ya, jadi perjanjian di antar bank itu menyatakan bahwa apabila kita ada transaksi dari bank lain, itu bisa diblokir dan dibayarkan, Pak. Jadi
kita sebagai debitur pada saat itu tidak paham bahwa kita telah menandatangani perjanjian seperti itu. Jadi kalau kita ada transaksi di bank lain itu berhak bank yang punya ya seperti itu Pak. Nah, apakah yang kita ada sangkutan masuk ke nomor rekening itu langsung diambil ya, gitu ya kan? ya Pak. Iya. Dan apakah kita harus selalu melalui pengadilan dulu ataukah ada dari pemerintah untuk memastikan bahwa menyeleksi atau memeriksa gitu klausul baku yang melanggar hukum. Seperti itu Pak, apakah bisa perjanjian itu tidak sah dan dibatalkan demi hukum? Harus lewat pengadilan ya Pak? Iya, jadi begini tadi kan seperti saya bilang tadi. Jadi suatu perikatan sudah sempurna ya, sudah dianggap para pihak ini mengerti, memahami dan menyetujui apa yang ada klausula dalam kontrak tersebut. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika para pihak ini tadi meletakkan tanda tangan. Risma tadi kalau saya nggak salah, ternyata di situ ada klausula yang menyatakan ya pihak bank boleh ngambil langsung toh ketika masuk ke nomor rekening tersebut. Sesuai tentunya dengan kewajiban kita kepada perbankan itu tadi kan. Kewajibannya. Ya, iya betul. kan? Contohnya misalnya begitu masuk ke nomor rekening ini 5 juta, memang kewajiban kita 5 juta langsung diambil sama dia. Nah, ini akan misalnya ini dibawa ke pengadilan, akan nanti terjadi begini. Ternyata dilihat dulu klausula itu. Ya. Klausula yang sudah kita tanda tangani. Nah, ketika tadi alasannya tadi Risma tadi mengatakan tadinya kita tidak tahu. Ya. Berarti kan kelalaian kita. Ya. Kalau dibilang ada itu nanti dibawa ke pengawas, ya nggak ada. Karena gini loh ya, makanya hati-hati meletakkan tanda tangan. Ya, di dalam satu bentuk perikatan atau perjanjian. Karena apa? Ketika sudah meletakkan tanda tangan, maka itu adalah sama kekuatannya dengan undang-undang. Ya. Undang-undangnya gimana? Kalau kita meminjam wajib melunasi, kan begitu? Nah, itu sudah menjadi kekuatan atau menjadi suatu kekuatan atau sudah menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Karena sudah dianggap, makanya hati-hati dalam memberikan tanda tangan. Kita tidak bisa mengatakan, oh tadi saya nggak ada itu, nggak tahu saya, nggak bisa. Ya, ketika kita sudah letakkan tanda tangan kita, maka kita dianggap sudah membaca, memahami. Paling utama menyetujui beberapa klausula tadi itu. Begitu Risma ya. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, pertanyaan saya, apa yang mau dibawa ke pengadilan? Terkait apa dulu? Nah, kalau bisa saja melakukan gugatan. Tetapi kita kan kalau menggugat itu kan harus juga kita berhitung. Apa yang saya dapatkan jika gugatan ini dikabulkan? Ya kan? Kita kan harus berhitung gitu dulu. Ya, sama itu misalnya, ya. Saya punya utang nih sama Risma 10 M. Ya. Pada saat itu usaha saya maju. Ya. Bis saya aja luar kota ada 50. Ya. Bis malam itu 50 unit. Ya kan? Tetapi ketika suatu saat bis saya itu sudah nggak ada lagi. Jadi saya sudah hidup dengan tinggal utang. Nah, kira-kira walaupun saya ada, kalau kita gugat atau digugat saya kan hanya tinggal pasang badan. Iya kan? Nah, jadi apa? Karena nggak ada di situ pidana, ya. Tetapi kalau bisa kita buktikan bahwa telah terjadi penipuan, tetapi di dalam kontrak tidak bakalan ada itu, ya. Jatuh-jatuhnya kan kalau kontrak ini kan one prestasi. Nah, pembuktian non prestasi itulah mungkin yang bisa, ya. Tapi kita harus bisa buktikan memang pada saat itu memang tidak ada klausula itu di dalam
yang kita tanda tanganin. Makanya perlu juga disikapi. Ketika menandatangani itu ada bikin paraf di setiap lembar. Ya, supaya apa? Bisa nanti yang kita tanda tanganin itu bisa diganti. Karena yang kita tanda tangani kan belakangnya doang. Lembar 1, 2, 3 sampai misalnya kalau ada 10 lembar, yang 9 lembar itu kan tidak kita tanda tangani. Nah, ini ada trik ya. Setiap ada gitu tanda paraf dia. Halaman 1 paraf, halaman 2 paraf, halaman 3. Nah, jika terjadi suatu saat nanti pembuktian, memang benar-benar menurut kita tidak pernah kita klausula itu terbaca kita, maka di situ bisa nanti pembuktian. Ya. Jadi karena yang kita tanda tanganin kan yang belakangnya saja. Itu kira-kira ya. Oke, ini sudah azan maghrib. Silakan peserta kelas ya melakukan setelah ini ya sholat lah. Setelah itu lakukan rangkuman. Nanti di pukul 1 jam ke depan ya. 1 jam ke depan kita ini lagi ketemu lagi. Silakan. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Di rangkuman yang sesi 6 ya Pak dosen? Rangkuman sesi 6 ya benar-benar ya. Izin Pak dosen. Selamat malam. Malam Pak. Malam Ini Pak. ini ada Malam Pak berapa? dosen. Halo Pak dosen. Tadi masih di angka 60-an, ini udah 81. Tadi saya ngabsennya yang pertama ya. Yang masuk belakangan itu nggak masuk itu saya anggap. Ya. Yang tadi pertama saya absen itu yang ada nanti di kameranya itu ya, itu yang saya absen. Jadi jangan main kucing-kucingan sama saya. Ya Pak. Ya. Siap Pak dosen. Kalau masuk jam perkuliahan ya ada. Jangan setelah saya kasih waktu ngerangkum baru masuk. Nah, ini banyak ini yang baru masuk ini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Pak, sebelum saya tutup. hanya Pak izin. Ya, silakan Pak Rusli. Berarti saya komentar cuma sesinya saya tulis sesi 5, mestinya 6. Mau ralat nggak bisa? Atau saya ulang lagi Pak untuk rangkumannya? Nggak apa-apa ya Pak Pak. Rusli. Ya, Nggak terima kasih Pak dosen. Iya. Pak dosen. Ya. Nah, ini baru masuk ini Cornelis Kili-Kili nih. Tadi saya masuk sudah lewat 7 Kenapa? menit Pak dosen. Kenapa? Tadi saya masuk udah lewat 7 menit Pak. Nggak kedengaran, putus-putus suaranya. Kili-kili. Saya tadi masuk udah kelewat 7 menit Pak dosen. 7 menit. Iya Pak Ya, dosen. enggak. Saya belum saya udah masuk Pak dosen. Saya lewat 7 menit udah masuk. Ya, nggak usah. Saya nggak usah didebat. Nanti kan ada bukti-buktinya itu. Ya. Ada jejak digitalnya kok. Iya. Jadi saya nggak perlu minta pengakuan. Jadi kita kayak di pengadilan aja, kayak polisi kan nggak perlu pengakuan. Ada bukti yang cukup ya, itu aja. Iya. Ah ya. Jadi sekali Ya. lagi saya ingatkan jangan main kucing-kucingan. Benar Pak dosen. Benar Pak dosen. Ya. Kalau mau masuk, kalau tidak. Saya juga nggak maksa peserta kelas mengikuti kelas saya. Ya. Cocok Pak dosen, cocok Pak dosen. Iya.
Harus begitu kan? Betul, betul Pak dosen. Iya, saya nggak maksa. Ya, mau ikut kelas saya silakan. Mau ikut kelas kan ada mata kuliah yang sama nih, dosen yang beda. Silakan saja ke sana. Nggak apa-apa itu. Saya malah pusing kalau banyak loh. Udah saya bilang, besok kalian UTS nih, ya, kalau ada 80 nih, bisa bayangkan kalau 80 kali 2 menit, 160 menit saya akan mata ini melotot di laptop toh. Itu hanya ngasih nilai. Nah, kok belum koreksi. Ya kan? Jadi saya sebenarnya kalau 25 cukup. Wah, ya, jadi nggak terlalu saya juga ini. Ini harusnya sebenarnya kalau kelas offline kan ini udah 3 kelas ini nggak bisa 1. Tapi ya itulah ya kampus Ya, Anda itu. kampus harus memikirkan itu. Pak, ini Konyol kalau juga kelas sih sebanyak ini sebenarnya kalau mau kayaknya dilihat Pak dosen. ruangannya harus Iya. dijebol, Pak. Ruangnya harus Iya, dijebol itu. saya ini tahu nggak? Saya ini udah kalau udah begini banyak peserta kelas, saya pusing ini udah. Gimana ntar UTS ini? Saya bilang 160 menit itu berarti sekitar hampir mau 3 jam toh. Ah, coba bisa bayangkan itu. Itu hanya ngisi hasil ujian saja itu. Ya. Nah, jadi oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini semua saya foto slide 1. Ini ya. Nih, nah siapa nih yang slide 1 nih banyak yang berubah nih di slide 1 ya. Ini ada Grace. Mana ini orangnya nih Grace? Ini ya. Lagi Ini bobo, Grace Pak. tinggal di mana nih Grace? Lagi bobo. Enggak, Grace ini tinggal di mana? Coba di apa itu apanya audionya dibuka coba. Grace tinggal di mana? Grace itunya ini dong audionya di apa namanya dibuka lah. Coba. Grace ini Saya tinggal Pak di mana? dosen. Tinggal di mana? Saya masih di Dubai Pak dosen. Waduh jauh nih di Dubai ini teman kita nih coba tuh. Ya di Dubai dalam rangka apa? Kerja apa memang menetap di Dubai? Ikut kerja bisnis suami, bisnis trip. Jadi selama kuliah di Dubai atau bagaimana? Enggak, baru berapa bulan, 3 bulan Pak dosen. Bolak-balik, 2 bulan bolak-balik. Nih Sugata Salim, saya nggak mau pas foto, dia mau orangnya. Saya aja foto saya nih, ya. Ini kan yang mau dapat nilai kan yang ini nih yang ada di apa ini namanya ini di Zoom ini ya. Ini ya, oke. Saya hitung. Ya, silakan yang mau buka kameranya silakan, yang tidak juga monggo ya. Saya nggak mau ambil pusing lagi. 1, 2, slide 2. Slide 2. Silakan. Yang ada namanya dibuka saya hitung. 1, 2, 3. Slide 3. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Slide 4. Nah, ini kebanyakan slide udah nih. 1, 2, 3. Oke ya. Dan saya ingatkan kembali, ini masih banyak yang nggak ngerangkum. Ya, saya ingatkan kembali. Ya, masih banyak yang tidak merangkum. Apa nanti akibatnya? Ya tentu dinilai dong. Ya. Karena kalau tidak ada rangkuman itu berarti tidak ada interaksi dosen dan mahasiswa. Bagi saya begitu. Ya, ketika saya aja harus bekerja mengupload materi. Masa Anda sebagai mahasiswa tidak bekerja? Saya aja upload materi toh setiap minggu. Maksud saya kenapa? Supaya juga peserta kelas bisa. Ya, kayak kan kita kan ketika kita apa namanya ya, ketika kita berkonsultasi itu kan kelihatan gitu.
siapa yang merangkum, siapa tidak. Kelihatan nih. Dari mana? Dari gercepnya menjawab. Ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri saja perkuliahan kita ya. Saya sudah bisa tutup, dan yang rangkumannya belum selesai, Selesai. silakan disilakan diteruskan Pak sampai dosen, jam perkuliahan kita selesai ya. Oke, Pak dosen, mohon saya maaf, ucapkan saya ya. potong Pak dosen. Ini Apa juga Ignatius? mewakili, Apa ini tuh? mewakili teman-teman ini. Pertanyaan setelah ini, apakah kita masih punya kesepakatan untuk bikin hybrid lagi atau sudah tidak ada sampai menjelang UTS nanti? Begitu Pak dosen. Eh, Sudahlah ya, kan saya sudah coba ya, yang hadir cuman segitu. Yang penting kelas ini sudah ada ya. Jadi kalau saya lagi datang jauh-jauh dari Lenteng Agung dengan kondisi hanya mahasiswa sebanyak itu, padahal kalau dipresentasekan kan kelas ini sebenarnya 90% Jabodetabek tinggalnya, nggak ada sampai 10% luar kota. Cuman karena pakai alasan saya dulu Pak mendaftar karena apa namanya karena online Pak, dan gitu. Ya itu hak Anda ya, hak Anda ya. Tetapi saya juga punya hak ketika saya diperintah dari kampus kan gitu. Kalau ditanya saya, Pak Charles, pilih apa? Zoom aja saya nggak pilih. Saya cukup masukkan materi, kalian rangkum. Ini mungkin Pak Rusli pernah ngalami ya, Pak Rusli ya? Betul, Betul Pak. ya? Iya, Iya. Pak. Makasih. Karena setelah ada instruksi ini harus Zoom. Ya mau nggak mau kan saya jalanin. Kalau ditanya bilang, Pak Charles, kembali ke model pengajaran Pak Charles. Oh, saya paling senang. Ya, saya nggak tahu mau Anda hadir, mau tidak. Yang penting saya lihat, oh ada rangkumannya, berarti dia hadir. Gitu saja. Ya, jadi ya nanti kalaupun itu nanti kalau hybrid itu kan minimal 2 kali ya. Jadi mungkin nanti kita di UTS pertemuan berapa kita atur, tapi saya mau ya minimal kelas itu penuh lah. Ya biar enak gitu loh. Ya. Ya, jadi Pak Charles saja. Pak Charles kan ya maaf, Pak Charles kan bukan ilmu ini kan bukan lagi artinya butuh banget saya kan, contohnya kan gitu nih. Tapi kan saya berjuang itu dari Depok, coba dari Lenteng Agung. Hujan lagi Pak. Wah, berjuang untuk sampai ke kampus tercinta itu loh. Supaya Anda yang Kalau artinya 60 orang masih datang, membutuhkan, pastinya jangan cukup nggak Pak dosen? jangan 80 orang, jangan. Ya, kalau 80 orang saya juga muat, Pak. pusing. Nggak Kalau muat. 60 orang Ya cukup paling nggak Pak Charles? paling 20 lah, perwakilan Paruh. 20, 25. Paruh ya Pak Ya. Charles ya. Iya, 25 aja udah. Ya itu juga kita ketawa-ketawa banyak ya kan ini. Coba yang kemarin kan, ketawa banyak kan toh. Asmat ada. Ya kan, ada Faisal, ada Mugi. Betul, Pak. Iya kan? Ada Ronald nih, ya kan? Ya, Bung. Itu kan hanya ketawa-ketawa ya, Bung. Benar, Ya. Bang? Pak. Iya, betul, Pak. Iya, Seru, Pak, panjang seru. umur kalau di kelas. Panjang umur Mas kalau di Pres. kelas. Amin. Iya kan? Amin. Oke ya. Jadi gitu ya. Siap. Nanti Ya, aja baik, mungkin Pak dosen. kita Terima kasih. adakan lagi mungkin nanti setelah UTS lah ya. Setelah UTS jangan apa pula itu ya. Pak Charles juga kan perlu juga ini apa namanya? Ngatur waktu toh. Ya, karena kalau udah ke sana itu setengah hari itu harus sudah kita setel menuju ke sana. Betul. Iya, ya. Jadi kita ya sama-sama lah ya, sama-sama ya give apa kalau kata orang apa itu orang Jawa bilang give and apa itu namanya? Give Take and and give Pak. Take and give. take and and give, give itu. Kalau kalau kata orang Jawa kan take and give ya kan, take and give, ya kan? Jadi ini Ronald ketawa aja nih Ronald. Yang penting Nah, jangan ya, Bung, bikin ya? stres Pak dosen. Nah, iya. Oke ya. Kalau tidak ada, saya akhiri aja pertemuan kita. Saya ucapkan selamat malam untuk kita Selamat malam, semua. dosen. Terima kasih. Sehat Selamat, selalu. dosen. Sampai ketemu sesi 7
dan sesi UTS. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Ya, bilang.